Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kami, juga napas hidup, kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Kami mau gunakan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kami mau bersama-sama menikmati firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup yang Bermanfaat. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Ibrani 10 ayat 24 firman Tuhan berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Bapak Ibu Saudara, hidup yang bermanfaat bagi orang lain atau bagi sesama adalah sebuah keberhasilan hidup yang sesungguhnya. Istri saya mendefinisikan tentang keberhasilan hidup adalah ketika kita bisa membahagiakan atau hidup bermanfaat bagi sesama. Entah itu pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, atau siapapun yang ketika kita ada bersama-sama dengan mereka, mereka merasakan sesuatu yang berdampak baik, berdampak positif. Nah, dalam Alkitab ada begitu banyak perintah Tuhan supaya kita saling dengan sesama. Misalnya berdoa bagi sesama, saling membantu sesama. Banyak hal yang kita bisa kerjakan di dalam hidup kita untuk sesama. Dan tentunya waktu kita melakukan untuk sesama atau hidup bermanfaat bagi sesama itu harus dilandaskan dengan kasih Tuhan, kasih yang tulus. Maka kemudian akan ada keberhasilan. Sebab kalau tidak ada kasih yang mendasari, maka keberhasilannya adalah keberhasilan yang semu. Karena banyak orang di luar Tuhan juga, mereka begitu bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sesama. Tapi pertanyaannya, apakah mereka berhasil? Ya, belum tentu. Karena kalau tidak didasarkan, sekali lagi, kalau tidak didasarkan dengan kasih Tuhan, maka itu adalah keberhasilan yang semu. Nah, itu sebabnya supaya kita bisa mendasari keberhasilan itu di dalam kasih kepada Tuhan, maka terlebih dahulu firman Tuhan berkata, di dalam hukum agung kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Baru kemudian kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu berarti kita bermanfaat, berdampak. Ya, kita bisa membahagiakan sesama kita. Nah, mari kita melihat ada tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang hidupnya sungguh-sungguh bermanfaat. Dia berhasil dalam segala apa yang dia kerjakan. Namanya adalah Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat yang kelima saya akan bacakan. Kejadian 39 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya.
diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yusuf ini selalu berhasil dalam setiap apa yang dikerjakan. Artinya dia bermanfaat, dia berdampak, bukan dimanfaatkan, tapi dia sungguh-sungguh bermanfaat. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yusuf ini? Yang pertama, Yusuf ini menjadi yang terbaik di segala tempat. Dia melakukan segala sesuatu dengan maksimal, excellent. Pelayanannya maksimal sehingga kemudian dia berhasil. Dalam Kejadian 39 ayat yang kedua tadi kita melihat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat ini menyebutkan tentang Yusuf yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bahkan kalau kita membaca kisah Yusuf kemudian, kita menemukan bukan hanya di rumah Potifar dia berhasil, tapi di segala tempat. Ketika dia di penjara pun dia berhasil melakukan dengan excellent. Dia berhasil melakukan dengan maksimal. Dia bermanfaat di sana sehingga kepala penjara kemudian mengangkat dia menjadi orang-orang yang mengawasi tahanan pada waktu itu. Jadi luar biasa bahwa hidup yang bermanfaat bagi sesama itu adalah sebuah keberhasilan hidup karena kita melakukan segala sesuatu itu dengan maksimal, dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Itu sebabnya biar kita belajar dari seorang Yusuf di segala tempat, di segala situasi, di segala kondisi. Kita harus melakukannya dengan excellent. Kita harus melakukan dengan luar biasa. Excellent itu artinya melakukan lebih daripada yang diharapkan. Jadi orang melakukan rata-rata, kita harus melakukan di atas rata-rata. Hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak diharapkan itu yang kita lakukan. Melakukan dengan kesungguhan hati. Bersemangat artinya bahwa kita tekun melakukannya. Tidak peduli dengan kondisi hati kita, keadaan kita, kondisi ekonomi kita, kesehatan kita. Tapi ketika kita melihat sesama kita, kita harus melakukannya dengan luar biasa, dengan excellent. Sehingga kemudian Yusuf ini pun berhasil. Karena Yusuf kondisinya pada waktu itu, dia bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia jauh dari orang tuanya, dia jauh dari sanak saudaranya karena dia mengalami peristiwa dia harus dijual dan lain sebagainya. Seharusnya dia mengalami tekanan, mengalami stres, dia galau, dan itu akan berdampak pada batinnya, pada dirinya, dan bisa berdampak pada orang lain. Tapi lihat kemudian Yusuf ini mengabaikan semuanya itu. Dia tidak berfokus kepada dirinya sendiri, tapi dia tahu bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi bermanfaat, untuk bisa berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga kemudian Alkitab mencatat dia menjadi kesayangan dari Potifar. Bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita sudah melakukan segala sesuatu dengan maksimal, dengan penuh semangat? Kita akan bersama-sama terus berusaha, belajar dengan sungguh-sungguh supaya hidup kita pun bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal di segala tempat. Bukan hanya ketika kita ada di gereja saja, waduh kita melayani dengan antusias, kita melayani dengan semangat. Tapi begitu ada di kantor, ya kita
tidak bedanya dengan orang-orang di luar Tuhan. Tapi mari tunjukkan sebagai orang-orang percaya, kita harus punya gaya hidup yang excellent, melayani dengan luar biasa, melayani di atas rata-rata, melakukan lebih daripada apa yang diharapkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, teladan apa yang kita pelajari dari Yusuf? Dia melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Jadi keberhasilan Yusuf itu dia bisa berdampak, dia bisa disayangi oleh Potifar itu bukan karena kehebatannya, bukan karena skillnya, tapi ini kuncinya, dia disertai Tuhan. Artinya bahwa dia selalu melibatkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa meraih keberhasilan yang sesungguhnya, yaitu yang saya katakan tadi, bisa membahagiakan orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama, kita harus sungguh-sungguh disertai Tuhan. Bagaimana kita bisa disertai Tuhan? Alkitab berkata bahwa di dalam Yohanes pasal 15 kita harus tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita, maka kita bisa berbuah. Ya, berbuah artinya bermanfaat, berdampak bagi orang lain. Bahkan di ayat selanjutnya berkata bahwa di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kita harus sadari bahwa kita butuh Tuhan. Lakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan selalu dalam sekecil apapun yang kita lakukan. Supaya kemudian ada dampak yang luar biasa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, maka percayalah tidak ada keberhasilan. Dan kalaupun terlihat berhasil, itu hanyalah keberhasilan yang semu. Tidak akan ada kebahagiaan di sana. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, maka kita akan melihat ada keberhasilan yang luar biasa. Murid-murid dikisahkan ketika mereka menangkap ikan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kemudian ketika Yesus ada di sana, dan Yesus menyuruh mereka menebarkan jala, maka kemudian mereka menangkap sejumlah besar ikan. Awalnya Petrus berkata, sudah semalam-malaman kami tidak mendapatkan apa-apa. Mereka punya skill yang luar biasa. Tapi ternyata mereka gagal. Tapi pada waktu mereka melibatkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kemudian keberhasilan terjadi dalam itu. Itu sebabnya hari ini biar kita sungguh-sungguh hadirkan Tuhan terus dalam hidup kita. Bangun sebuah keintiman di dalam Tuhan. Mazmur 91 itu berkata bahwa Tuhan yang berfirman, sungguh hatinya melekat kepada. Kita harus sungguh-sungguh punya hati yang melekat kepada Tuhan, tidak terpisahkan dengan Tuhan. Terus menanti-nantikan Tuhan, sehingga kemudian kita bisa bermanfaat, kita bisa berdampak, bisa hidup membahagiakan sesama. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa teladan Yusuf yang kita bisa pelajari? Dia hidup menjadi berkat. Ayat yang kelima dikatakan, sejak ia memberikan kuasa, sejak dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kalau kita membaca ayat ini, maka mungkin kalau kita ada di posisi Yusuf, ya, kita bisa menjadi orang yang arogan, kita bisa menjadi orang yang sombong, ya, karena merasa jasa kita, atas jasa kita lah, maka kemudian rumah orang Mesir atau Potifar ini bisa diberkati Tuhan.
Tapi mari kita melihat bersama bahwa Yusuf tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena dia melakukan segala sesuatu dengan kasih yang tulus, maka kemudian walaupun rumah Potifar, orang Mesir itu diberkati oleh Tuhan, dia tidak merasa bahwa itu karena jasa dia. Nah, mungkin hari-hari ini kita sedang merasa bahwa kita adalah orang yang paling berjasa, ya, karena orang lain diberkati Tuhan. Tapi sesungguhnya bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberkati. Kalau hari ini kita bisa dianggap sebagai orang yang berjasa bagi orang lain, itu puji Tuhan. Artinya bahwa kita bisa menjadi berkat, kita bisa bermanfaat. Tapi ingat baik, kita harus terus menjaga hati kita. Makanya firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan-perbuatan kasih itu tidak harus digembar-gemborkan. Apa yang diberikan tangan kanan tidak boleh diketahui tangan kiri. Artinya bahwa supaya kita sadar diri bahwa itu bukan jasa kita. Kalau orang lain disembuhkan itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberkati melalui kehidupan kita. Kalau orang diberkati dengan luar biasa, itu bukan uang, ini yang hebat, bukan. Tapi Tuhan izinkan melalui kita supaya kita tahu bahwa Tuhan sumber segala. Dan orang lain pun diarahkan bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan. Hari ini kita belajar sebuah kebaikan, kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama. Karena melalui kehidupan kita, orang lain akan diberkati Tuhan. Karena hidup kita ini adalah garam dan terang yang Tuhan percayakan kita ada di tengah-tengah dunia. Di masa-masa sulit yang sedang dihadapi oleh bangsa kita ini, mari terus menjadi berkat. Mungkin kita berpikir, saya aja masih begini, saya aja masih begini. Jangan terfokus pada diri kita sendiri. Seperti Yusuf, walaupun dia keadaannya tertekan, dia mengalami stres yang luar biasa, tapi dia tetap menjadi berkat. Karena dia disertai Tuhan, sehingga melalui kehidupannya, dimanapun dia berada, orang lain merasakan dampak, orang lain merasakan manfaat. Rumah Potifar diberkati karena keberadaan Yusuf. Biar bangsa kita, keluarga kita, gereja di mana kita ada, kantor di mana kita bekerja juga diberkati karena kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Biar kami sungguh-sungguh menjadi orang yang berhasil. Kami bermanfaat bagi sesama. Sebab Engkau yang menghendaki kami untuk kami saling menolong, saling membantu, saling mendoakan. Dan kami hidup untuk kepentingan orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. HOW, antusias, yes, yes, yes. Haleluya. Audio Jungle.